Iya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang mindful parenting. Nah, Mbak Ayu tadi ngobrol tentang bagaimana anak ingin divalidasi juga perasaannya gitu agar dia cukup. Nah, ini juga kan sebenarnya perlu effort juga ya, walaupun hanya berkomunikasi, menjelaskan ini butuh banyak tenaga dan juga pikiran yang cukup cerdas, apalagi kalau anaknya cukup kritis. Ini terjadi pada saya beberapa hari lalu, bagaimana saat kita menghadapi satu masalah yang menurut saya itu adalah satu hal yang kurang tepat, tapi menurut anak saya sendiri itu nggak masalah. Toh saya melakukan sesuai yang yang mami mau gitu. Nah, ini terus berlanjut saat tidak bertemu atau tidak ketemu titik temunya gitu untuk sepakat, biarkan saja itu clear, simpan dulu masalahnya atau harus diselesaikan sesegera mungkin. Sebenarnya sih diskusinya itu mengarah kepada kenapa sih menurut dia itu benar. Harus ditanya gitu kan. Menurut kita ini salah, kemudian menurut dia itu ini udah benar gitu kan. Nah, kita boleh tanya, sebetulnya apa sih yang membuat kamu berpikir bahwa jalan yang kamu pilih itu adalah benar gitu kan. Nah, dari situ sebetulnya kita bisa mengukur gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan apa sih dari dia? Ada alasan-alasan apa sih dari dia? Nah, kalau kemudian alasannya memang cukup bisa diterima, tidak kemudian melanggar aturan norma, kemudian keluarga atau mungkin norma agama atau value-value disepakati oleh keluarga gitu kan. Kita bisa mungkin berdiskusi lagi dengan dia untuk tahu bahwa alasanmu mungkin betul, tapi caranya yang salah. Jadi harus lebih kepada mau mendengarkan dulu, kenapa sih kamu melakukan itu? Kan yang kita lihat kan output perilakunya. Output perilakunya menurut kita kan kurang tepat gitu. Tapi di balik output perilaku itu kan ada reason atau alasan. Kenapa anak melakukan itu gitu kan? Apa yang dia pikir, apa yang dia rasa, apa yang dia menjadi alasan dia untuk melakukan itu. Kalau memang alasannya betul, caranya yang salah, berarti kan diskusinya adalah diskusi pada cara. Caranya nggak tepat gitu kan. Nah, caranya kurang pas, caranya kurang tepat, sehingga perlu untuk diperbaiki. Nah, kalau kaitannya dengan si mindful parenting ini lebih kepada kita berkesadaran terhadap kondisi anak kita. Jadi kita tahu gitu, anak kita tuh tipe yang seperti apa, pola pikirnya gimana dengan segala keunikan-keunikan dia gitu kan. Nah, paham akan kesadaran bahwa anak saya memiliki karakter yang seperti ini. Itu akan membantu kita jauh lebih rileks ketika menghadapi perbedaan pendapat. Kita bisa lebih rileks ketika kita sadar bahwa emang anaknya gini karakternya gitu kan. Jadi kita bisa masuk dengan cara yang lebih santai untuk kemudian diskusi sama dia dan benerin apa yang menurut kita salah. Gitu. Jadi sebenarnya lebih pada bagaimana kita benar-benar menghargai dan sadar penuh anak kita seperti apa begitu ya Mbak Ayu. Nah Mbak Ayu, mungkin sebagian orang atau mungkin saya sendiri masih sering nih merasakan, kayaknya saya kurang bijak deh tadi. Itu penyesalan yang bisa jadi justru berulang lagi. Biasanya begitu kan, penyesalan belakangan, kalau duluan itu pendaftaran gitu kan. Nah, ini bagaimana ya biar kita memulai dan apakah bisa dilakukan dengan cara yang cukup atau waktunya cukup singkat? Kalau misalnya memang merasa salah, jalan yang paling tepat adalah minta maaf. Jadi sampaikan pada anak gitu, kemudian minta maaf pada anak sambil sebelumnya misalnya kan habis marah gitu kan ya, muncul perasaan menyesal. Yang paling tepat dilakukan adalah kemudian berbicara dengan anak dan say sorry. Bilang aja maaf, kemudian tanyakan perasaan anak, kamu perasaannya seperti apa pada saat barusan kita berargumen seperti itu atau berpendapat. Misalnya dia bilang, iya aku melihat mama marah sehingga aku menjadi takut dan aku merasa sedih. Maaf ya, aku membuat kamu merasa takut dan sedih. Sebetulnya aku tidak bermaksud seperti itu. Aku melakukan itu karena, nah ini kata kunci lagi, jelasin karenanya apa? Karena kamu bersikap atau adik atau emas atau kakak, ada sikap kakak yang kurang tepat. Di situ anak perlu tahu bahwa kita mengkoreksi atau kita marah terhadap sikapnya dia yang kurang tepat, yang sudah kita sepakati bersama tapi kamu langgar. Itu yang membuat aku marah. Tapi aku tidak pernah marah padamu dan tidak pernah istilahnya aku nggak benci sama kamu, nggak marah, karena anak kadang salah mempersepsikan. Mama benci sama aku karena ini gitu kan. Kadang seperti itu. Tapi dengan mengkonfirmasi itu kemudian bisa diminimalisir. Jadi yang perlu diubah adalah kita bilang ke anak bahwa yang mama marah atau mama sedih atau mama kecewa, mama juga ungkapkan perasaan adalah sikapnya, bukan kamunya. Gitu. Di situ anak tetap merasa disayang, dicintai dan tepat gitu, addressing perilaku yang mau diubahnya tepat. Oke Mbak Ayu, terima kasih banyak. Ini banyak banget catatan penting hari ini deh pokoknya. Sampai ketemu lagi nanti ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Ayu. Oke, keluarga Indonesia, bagaimana tentang mindful parenting? Semoga ini bisa jadi diadaptasi di rumah dan bisa jadi satu pola asuh yang menyenangkan dan nyaman untuk anak. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.